A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, senang rasanya berjumpa kembali dengan sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, yang setia menemani, melihat dan mengambil pelajaran di channel Renungan Kehidupan. Sahabat-sahabatku, saudaraku, pada hari ini saya akan membawa suatu kajian, yaitu permata kehidupan. Kalau dikatakan permata, tentu yang kita bayangkan adalah batu yang bernilai, yang berharga, ya kan? Yang ini susah didapat, yang mungkin kalau kita cari di kerang dalam lautan, kita harus menyelam barulah kita mendapatkan mutiara yang asli. Nah, apakah mutiara dalam kehidupan itu seperti kerang yang ada di dalam lautan itu? Apakah benar seperti itu? Yang mutiara, sebenar-benarnya mutiara, yang sebenarnya asli mutiara itu yang mana? Nah, yang mutiara itu adalah benda yang berharga, yang sangat bernilai dalam kehidupan kita, yaitu orang tua kita. Jadi bersyukurlah sahabat-sahabatku, saudaraku yang masih memiliki orang tua, karena bagi kita yang sudah ditinggalkan oleh orang tua kita, kita tidak bisa lagi melihat mereka. Kita tidak bisa lagi untuk menyayangi mereka. Kita tidak bisa lagi membelikan apa yang mereka inginkan. Karena yang kita bisa lakukan hanya memegang batu nisan mereka di atas kuburan, yang bertuliskan nama-nama mereka. Nah, kenapa disebut orang tua itu adalah mutiara kehidupan? Kalau kita flashback ke belakang, waktu kita dalam kandungan bunda, waktu kita dalam kandungan ibu kita, bagaimana ibu kita dengan susah payah berjalan membawa kandungannya, dengan terseok-seok dan tertatih-tatih, dia membawa kita yang berada dalam kandungannya, yang diliputi dengan penuh kasih sayang. Apabila beliau istirahat, beliau menarik napas panjang sambil mengembuskan napasnya. Apabila beliau berbaring, beliau terasa tidak nyaman di posisi manapun beliau ingin tidur, tapi beliau tahankan, beliau rasakan dengan diliputi kasih sayang. Nah, setelah kita dilahirkan dengan penuh perjuangan, pertaruhan nyawa, berapa banyak urat-urat sarafnya yang putus hanya untuk melahirkan kita, seorang bayi. Bagaimana ayah kita dengan susah payah mencarikan uang untuk membelikan baju, membelikan bedong, membelikan gurita, membelikan topi, membelikan sarung kaki, sarung tangan, supaya jangan kita kedinginan, supaya kita nyaman, hangat. Bagaimana kita dipeluk dengan penuh kasih sayang, dibesarkan, sehingga seekor nyamuk pun orang tua kita tak rela kalau kita digigit oleh seekor nyamuk. Sementara mereka digigit nyamuk, mereka tahankan. Mereka mengutamakan dulu kita makan sebelum suapan itu masuk ke mulutnya. Dilihatnya dulu anaknya sudah kenyang. Betapa orang tua dengan jerih payahnya, dengan susah payahnya membesarkan kita. Tapi begitu kita sudah dewasa, sudah punya penghasilan sendiri,
orang tua jadikan musuh. Orang tua dijadikan babu. Orang tua dibikin seolah-olah yang menghalangi jalan kehidupan. Hanya karena perbedaan paham. Kita tidak paham dengan tahlilan. Orang kita bertahlilan pahamnya. Kita musuhi, kita usir dari rumah. Dari mana ajaran agama Islam yang mengajarkan mengusir orang tuanya dari rumah? Kalau ada ajaran mengajarkan seperti itu, maka itu disebut ajaran sesat yang jauh daripada ajaran Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah mutiara dalam kehidupan. Beliau menantikan kedatangan kita dengan penuh rasa cemas. Bagaimana keadaan anaknya di dalam perjalanan, bagaimana keadaan anaknya di rantau orang. Penuh dengan pikiran memikirkan kita. Yang anak belum tentu memikirkan keadaan orang tuanya. Apakah orang tuanya sedang sakit? Apakah orang tuanya sedang kesusahan? Anak belum tentu memikirkan kondisi keadaan orang tuanya. Nah, inilah mutiara dalam kehidupan ini. Jadi orang tua adalah mutiara yang paling berharga dalam kehidupan ini. Karena redonya Allah tergantung redonya orang tua. Murkanya Allah tergantung kepada murkanya orang tua. Jadi disinilah dapat ambil kesimpulan bahwa anak yang dilahirkan ke muka bumi ini adalah untuk patuh berbakti kepada kedua orang tuanya untuk mendapatkan jannahnya Allah. Walaupun saudara sudah berhasil dalam kehidupan ini, tapi kalau orang tua tidak meridhoi saudara, sahabatku, maka jangan berharap mendapatkan jannahnya Allah. Karena jannahnya Allah tergantung kepada ridhonya orang tua. Apalagi sahabatku, saudaraku, sempat membuat orang tua kita menitikkan air matanya. Maka jangan harap sakaratul maut mendapatkan husnul khotimah. Akan termasuk dalam golongan orang-orang yang su'ul khotimah. Nah, disinilah berhati-hati dalam kehidupan. Karena banyaknya paham-paham zaman sekarang yang pada umumnya mencari ketenaran dan pundi-pundi keuangan tanpa mengerti dan paham ajaran Islam. Ajaran Islam itu adalah ajaran yang damai, ajaran yang cinta akan kedamaian. Nah, di sini menunjukkan bahwa dalam keluarga kita tidak ada pertentangan, tidak ada perdebatan. Yang ada adalah dipenuhi dengan kasih sayang, seperti yang telah dicontohkan oleh Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berkehidupan berkeluarga. Jadi berhati-hatilah sahabat-sahabatku, saudaraku, dimanapun Anda berada. Berlaku baiklah kepada orang tua. Janganlah katakan kepada orang tua, apalagi membentak mereka. Kasih sayangilah mereka selagi mereka hidup di dunia ini. Dan apabila sahabatku saudaraku sudah meninggal kedua orang tuanya, maka perbanyaklah doa untuk mereka. Karena hanya doa anak yang soleh yang mereka nantikan, yang mereka harapkan. Tidak mungkin Pak doa itu sampai. Yakin bahwa doa itu tidak sampai. Amalan kita aja belum cukup, mau mengamalkan amalan orang, begitu. Paham apa itu? Nabi sendiri mengajarkan untuk mendoakan baik orang lain, orang tua, keluarga. Nabi sudah mengajarkan, mencontohkan. Mau buktinya? Tunggu meninggal. Nah, meninggal dulu.
Nanti saya doakan, kirim ke WA saya atau ke HP saya biar saya doakan. Buktikan doa itu sampai. Doa itu sampai. Apalagi doa seorang anak yang soleh terhadap orang tua. Langsung sampai. Allah sebutkan doa ini asalnya dari siapa? Dari anaknya yang mana? Maka orang tuanya disitulah tahu bahwa anaknya yang ini yang ingat kepadanya. Nah, inilah permata dalam kehidupan ini adalah orang tua. Jadi permata kehidupan adalah orang tua. Ya kan? Nah, jadi saudara-saudaraku sudah paham kan? Bahwa permata dalam kehidupan ini adalah orang tua. Karena redonya Allah tergantung redonya orang tua. Murkanya Allah tergantung kepada murkanya orang tua. Dan apabila sahabat-sahabatku ada yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, semoga Allah angkat penyakitnya. Dan sahabat-sahabatku, saudaraku, Allah berikan umur yang diberkahi dan dirodahi. Diberikan rezeki yang halal. Dilapangkan jalan kehidupan. Dan saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabatku, saudaraku yang telah mendukung channel saya, channel Renungan Kehidupan, dengan cara subscribe, like, dan share, serta komen. Di sini kita berbagi wawasan, bukan untuk menggurui, tapi berbagi wawasan, berbagi disiplin ilmu agama. Tak ada gading yang tak retak. Tak ada kata yang tak silap. Tak ada umur yang tidak berakhiri dengan kematian. Akhirul kalam saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.